Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Taib ayyuhal ikhwah azanillahu ikum. Nah. Nggak kelihatan terlalu kecil. Baik, kita lanjutkan tentang masalah ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi, kemudian wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, yaitu kelanjutan dari penjelasan Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Wa amma ma'rifatun nabi sallallahu alaihi wasallam bil adillati sam'iyati. Adapun mengenal nabi dengan dalil-dalil sam'iyah. Sam'iyah itu apa? Pendengaran. Berarti pendengaran berarti melalui wahyu. Pendengaran itu yang dimaksud melalui wahyu. Famithlu qaulihi ta'ala, contohnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatah ayat 29. Muhammadun Rasulullahi. Muhammad adalah utusan Allah. Ini dalil sam'iyah, dalil wahyu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Muhammad adalah utusan Allah. Ini menunjukkan beliau benar-benar utusan Allah. Walladzina ma'u, dan orang-orang yang bersama beliau. Ini maksudnya bukan orang-orang bersama beliau juga utusan ya. Maksudnya ada kelanjutannya ini dipotong. Karena Syekh Muhammad Al-Utsaimin hanya menjelaskan tentang Muhammadun Rasulullah itu aja. Bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian dalam surat yang lainnya yaitu Ali Imran ayat 144. Allah Ta'ala juga berfirman, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul. Bukanlah Muhammad itu melainkan apa? Atau tidaklah Muhammad itu melainkan utusan. Qad khalat min qablihir rusul. Sungguh telah berlalu, khalat itu berlalu. Telah berlalu beberapa rasul. Ar-rusul kan jamak. Para rasul lah. Para rasul sebelum min qablihi. Min qablihi apa? Sebelum hi kembali kepada Muhammad. Jadi telah berlalu para rasul yang datang, yang Allah turunkan, yang Allah utus sebelum datangnya Nabi Muhammad. Jadi ini menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad benar-benar utusan sebagaimana para utusan yang pernah diutus oleh Rasulullah SAW. Wabil adillatil aqliyati, adapun dalil akal, kalau tadi dalil wahyu, dalil akal bin nadari wa ta'ammuli, dengan cara pengamatan, dengan cara memikirkan, ya, mengamati, merenungkan, ya, nadaritasnya pengamatan atau penglihatan. Ta'ammul ya bisa kita artikan direnungkan, perenungan. Fi ma atabihi minal ayatil bayyinatil lati a'dhamuha kitabullahi azza wa jalla. Yaitu dengan melihat, memperhatikan, ya, merenungkan terhadap, ya, apa yang dibawa oleh Nabi. Apa itu datang aslinya, ya. Maksudnya yang dibawa, yang datang. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allati a'dhamuha, yang paling besar, yang paling agung adalah apa? Kitabullah. Yang dibawa oleh Nabi yang paling agung apa? Kitabullah, kan gitu ya, mukjizat lah. Ya, ini melalui akal. Yang dibawa oleh Nabi yang paling besar adalah Kitabullah, firman Allah. Yang mana firman Allah itu isinya apa? Al-mustamilu alal akhbaris sadiqati
an-nafi'ati, yaitu yang mengandung berita-berita yang benar, shadiqah benar, berita-berita yang benar yang bermanfaat, berita-berita atau kisah-kisah, wal ahkamil maslahati al-adilati, dan mengandung, Al-Quran itu juga mengandung hukum-hukum yang penuh keadilan, hukumnya itu adil, yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Wa ma jara ala yadaihi min hawarikil adati, demikian juga dengan memperhatikan apa yang terjadi pada beliau, peristiwa yang terjadi pada beliau. Jaro itu aslinya mengalir, berjalan, ala yadihi, pada diri beliau, minal khawariki, yes, dari khawarik. Khawarik itu mukjizat. Khawarik kalau terjemahan bebasnya itu ini sesuatu yang di luar di luar kemampuan manusia itu loh. Di luar nalar lah. Sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang di luar kemampuan manusia, itu khawarik. Maksudnya apa? Mukjizat. Al-adat itu kebiasaan, maksudnya yang di luar kebiasaan manusia. Seperti membelah bulan, apalagi bisa mengeluarkan air dari jari jemari Nabi, itu kan mukjizat. Wa ma akhbara bihi min umuril ghaibillati, dan juga apa-apa yang beliau kabarkan berupa berita-berita atau perkara-perkara gaib. Tentang misalkan nanti Romawi itu akan dikalahkan, juga sebagaimana firman Allah, ghulibatir Rum, Romawi akan dikalahkan. Nabi SAW juga akan mengabarkan nanti orang itu berlomba-lomba, orang miskin berlomba-lomba membangun bangunan. Itu orang-orang Arab kan miskin itu dulu, tahun 70 ke bawah ya, atau 80 ke bawah miskin. Sekarang berlomba-lomba membangun bangunan, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Burj Khalifah itu berapa? 700 km ya, 700-an kilometer. Saudi berapa? Hampir 1 kilo ya, membangun menara yang tertinggi, berlomba-lomba. Itu kan sudah dikabarkan oleh Nabi. Allati la tasduru illa an wahyin, yang mana hal ini tidaklah diketahui kecuali dengan dengan cara melalui wahyu. Tasduru itu aslinya bersumber ya, muncul. Hal ini nggak muncul kecuali dengan jalan wahyu, melalui wahyu. Wallati sodaqoha ma waqa'a minha, yang kebenarannya itu telah terbuktikan. Kita bisa saksikan sabda-sabda Nabi itu ada yang sudah terjadi, bahkan ada yang masih terjadi. Kita sudah buktikan. Itu dengan cara akliyah, dengan cara merenung, memperhatikan, memikirkan ya, dari apa yang disebutkan dalam Al-Quran maupun apa yang disebutkan sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selesai. Kemudian kemarin kan ketahuilah rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, annau yajibu alaina ta'allumu arba'i masail, wajib atas kami, kita semuanya, untuk mempelajari 4 masalah. Yang pertama apa tadi? Al-ilmu, kan yang pertama, yang dulu itu. Sekarang kita menginjak yang kedua. Perkara apa yang wajib? Yang pertama ilmu kan? Yang kedua ini, asalnya al-amalu bihi. Apa al-amalu bihi? Mengamalkan bihi, kembali kepada ilmu, mengamalkan ilmu, sehingga kita belajar agama itu bukan sekedar dijadikan wawasan,
tapi untuk kita amalkan. Ya, makanya yang kedua perkara yang wajib yaitu mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin, qauluhu al-amalu bihi, beramal dengannya, dengan ilmu, ay al-amalu bima taqtadihi hadhil ma'rifatu minal imani billahi, yaitu beramal yang menjadi konsekuensi taqtadihi, yang mengharuskan atau konsekuensi yang menjadi konsekuensi dari apa? Al-ma'rifatu. Al-ma'rifatu itu bisa kita artikan berilmu atau mengetahui tentang masalah apa? Beriman kepada Allah. Itu konsekuensi. Kita tidak mungkin beriman kecuali dengan ma'rifatullah tadi. Kemudian juga apa? Wal qiyami bi ta'atihi, menegakkan ketaatan kepada Allah atau melakukan ketaatan kepada Allah. Bimtithali awamirihi, konsekuensinya juga apa? Mengerjakan perintah-perintah Allah. Awamir perintah, jamak dari amr. Wastinabi nawahihi, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Minal ibadatil khasati, ya, dari macam-macam ibadah yang khusus. Dan juga apa? Minal ibadatil khasati, baik ibadah secara khusus, wal ibadatil muta'addiyati, maupun ibadah muta'addiyah. Muta'addiyah itu aslinya itu dia bukan ibadah murni. Nah, itu muta'addiyah, bukan ibadah murni. Makanya nanti dikasih contoh, fal ibadatul khasatu, yang termasuk ibadah khusus, mithlu as-shalah. Shalah kan ibadah murni. Wasaum, berpuasa, wal haji. Adapun wal ibadatul muta'addiyah, ibadah muta'addiyah, kal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Yang termasuk ibadah muta'addiyah yaitu apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Apa amar ma'ruf? Amar ma'ruf memerintahkan yang baik dan melarang dari yang munkar. Kemudian wal jihadi fi sabilillah, jihad di jalan Allah, wa ma asbaha dzalika, dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud muta'addiyah. Wal amalu fil haqiqati huwa thamratul ilmi. Beramal, ya, mengamalkan sesuatu itu hakikatnya apa? Buah dari ilmu. Jadi ketika kita belajar agama, ya, itu sebagai perenungan bagi kita, sebagai bahan evaluasi bagi kita. Ketika kita duduk di majelis ilmu tapi tidak memberikan manfaat bagi kita, justru kita sering meremehkan kewajiban kita sebagai seorang hamba. Yang kedua, sering melanggar larangan-larangan Allah. Berarti ada yang salah ketika menuntut ilmu. Salah apa berarti? Salah niat. Patokannya pasti niat. Ya, pengaruh. Hati itu pengaruh, ya. Makanya sering Anda sampaikan, seseorang itu diantara sebab meninggal dunia dalam keadaan sulh khotimah itu niat. Niat ketika beramal. Ketika seorang niat itu seringnya riya, ya, tidak ikhlas karena Allah, itulah yang akan mengantarkan seorang meninggal dalam keadaan sulh khotimah. Meskipun mungkin kita selama hidupnya kita melihat dia itu apa? Kita pernah memperhatikan, pernah kita melihat dalam kehidupan sehari-hari dia banyak beramal soleh, dia banyak beribadah, dia banyak melakukan kebaikan. Akan tapi ternyata amalan yang banyak itu justru sia-sia. Kenapa? Karena salah niat.
Begitu pula di sini saya mengatakan beramal itu buah dari ilmu. Ketika kita tidak mampu melaksanakan apa yang kita ilmui, tidak mengamalkan apa yang kita ilmui, berarti ada yang salah ketika menuntut ilmu. Salah niat. Entah itu awalnya niat itu karena khawatir ditanya terus sama temen, kamu kemana aja, sungkan. Atau niat itu kepin seneng aja, ingin mengisi waktu luang daripada bete di rumah. Ini salah niat, niatnya kurang lurus, maka ini harus diubah. Ya, ini harus diubah. Ingin punya perkumpulan. Nah, kalau saya tidak kumpul sama teman si A, B, C, D, ya nggak punya teman saya nanti. Ketika saya butuh bantuan, susah nanti minta bantuan. Nah, makanya diluruskan niat. Ini keliru ya. Tapi orang yang tidak pernah duduk di majelis ilmu juga keliru. Kan kadang orang kalau salah niat, mending gak usah datang. Makanya kata Syekh Utsaimin ketika menjelaskan tentang bab Riyadhus Shalihin, bab pertama itu tentang masalah ihdharun niat, bab pertama tentang masalah ihdharun niat dalam Riyadhus Shalihin. Ketika seorang misalkan mau sholat sunnah nih, ada orang, wah kalau saya sholat nih riak nih, banyak orang nggak enak ini, khawatir riak nih, udah nggak usah sholat. Kata Syekh Utsaimin, berarti dia riak. Seharusnya apa yang dia lakukan? Sholat, kerjakan. Tapi apa? Perangi. Riak yang muncul dalam hati itu harus diperangi. Justru kalau kita menghindar tidak mau melakukan suatu amalan kebaikan atau amal ibadah gara-gara alasannya riak, itulah riak. Jadi antum kita maju kena, mundur kena. Antum nggak melakukan karena riak, itulah riak. Antum mengerjakan tidak diperangi, antum terprosot ke dalam riak, tergelincir ke dalam riak. Paham ya? Maju kena, mundur kena. Tapi apa? Ya sudah maju. Makanya ini ya. Ini dijelaskan ya. Ketika kita muncul mau melakukan amal kebaikan, itulah hidayah Allah. Itu hidayah. Misalnya muncul, saya kepingin sholat witir nih. Kalau saya nanti sholatnya habis bangun, khawatir bablas. Itu hidayah sebetulnya. Allah memberikan hidayah pada kita. Cuma kalau kita tidak mengamalkan, kita akan terluput dari hidayah. Seharusnya diamalkan ketika itu juga, tidak menunda. Misalkan, males nanti aja lah, ngandelin kayaknya bisa bangun nih, ternyata bablas, bangun ketika azan, kita nggak jadi dapat hidayah. Itu penjelasan para ulama yang saya ketahui. Jadi ketika muncul kebaikan dalam hati, ya udah kerjakan, jangan pernah nunda, karena itu hidayah. Kayak gini loh, kita tanya alamat nih, tanya ke Akbar, alamatnya Iskandar mana? Oh, alamat Iskandar, antum keluar sini, nanti jalan raya CKM, irigasi, anu kondang ya, irigasi jembatan, masuk ke Perum Gria Kondang, blok ini. Oke, makasih. Ternyata yang nanya alamat ini dari jembatan itu lurus bablas sampai Kelari, dari Kelari ke kanan ke arah Warung Bambu. Bisa ketemu nggak? Kayaknya nggak diamalkan. Maksudnya hidayah, petunjuk dari Akbar ini tidak dijalankan. Ya, dia udah ada niat nanya orang kan, ya, nggak bertanya sesat di jalan. Tapi ternyata nggak langsung diamalkan. Mampir dulu atau ingin ke Tumaru dulu. Ternyata di jalan anunya hilang, catatan hilang, atau pakai hafalan, buyar hilang, karena nggak langsung dilaksanakan. Seharusnya sudah dekat jembatan irigasi, seharusnya setelah itu belok,
Mambablas, nanti aja lah, lupa lagi. Paham ya? Logikanya seperti itulah, gambarannya seperti itu. Makanya harus ketika muncul kebaikan langsung diamalkan. Kemudian faman amila bila ilmin, maka barang siapa yang mengamalkan suatu amalan tanpa didasari dengan ilmu, faqad syabahu an-nasara, maka dia mirip Nasrani. Allah Akbar, Allah Akbar. Anak selesaikan ini ya. Waman alima, barang siapa mengetahui ilmu, memiliki ilmu, walam yakmal, dan tidak diamalkan, faqad syabahu al-yahud, maka dia mirip amalan orang-orang Yahudi. Nasrani itu banyak amal tanpa didasari dengan ilmu. Allah Akbar, Allah Akbar. Yahudi itu beramal tanpa didasari dengan berilmu tapi nggak mau diamalkan. Sebagaimana surat Al-Fatihah ya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu maghdub yang dimurkai, yaitu orang-orang Yahudi karena berilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmu, waladdallin orang-orang tersesat yaitu orang-orang Nasrani, dia banyak beramal tanpa didasari dengan ilmu, jadi sesat dia. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.